Halo Tribuners, berikut rangkuman peristiwa kriminal di Indonesia hari ini. Halo, selamat. Berita pertama, hasil autopsi bocah 4 tahun yang ditemukan tewas di septic tank di Rawasari, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi diungkap keluarganya. Tak hanya sejumlah luka, korban juga diduga mengalami kekerasan seksual. Menurut kakek korban Effendi, dari keterangan dokter yang melakukan autopsi, tengkorak bagian belakang kepala korban hancur, bagian leher patah, bagian mata bawah ada lebam bekas pukulan. Tidak hanya itu, diduga korban juga mengalami kekerasan seksual. Effendi menjelaskan hasil tersebut disampaikan pihak dokter di hari yang sama saat korban ditemukan tewas mengenaskan. Pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan kematian bocah wanita di dalam septic tank umum di Rawasari, Alam Barajo, Kota Jambi pada Senin 25 Juli 2022. Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi mengatakan pihaknya bersama dengan Ditreskrimum Polda Jambi sedang mendalami kasus tersebut. Eko juga menyebut pasti hasil autopsi dari dokter forensik. Diberitakan sebelumnya N alias KY yang ditemukan tewas dalam septic tank sempat dikabarkan hilang sejak beberapa hari sebelum ditemukan. Setelah ditemukan, keluarga menduga KY menjadi korban pembunuhan. Terlebih dari sejumlah luka yang ditemukan di tubuh korban. Paman korban Sampris mengatakan jika ada kejanggalan atas tewasnya korban. Pasalnya kondisi septic tank ditemukan dalam kondisi tertutup. Tidak hanya itu, kata Sampris, kejanggalan juga tampak pada penutup septic tank yang terbuat dari semen atau beton. Sehingga menurutnya seorang bocah tidak memungkinkan mampu mengangkat penutup septic tank. Berita kedua, Kopda M alias Kopral 2 Muslimin yang merupakan dalang dari penembakan istrinya sendiri di Semarang ditemukan tewas di rumah orang tuanya di Kendal, Jawa Tengah pada Kamis 28 Juli 2022. Kopda Muslimin diduga tewas setelah menenggak racun. KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman mengkonfirmasi kabar tewasnya Kopda Muslimin. Ia mengatakan akan dilakukan autopsi dan visum et repertum terhadap Kopda Muslimin untuk mengetahui penyebab pasti kematian prajurit TNI Angkatan Darat itu. Selain itu, ia juga memastikan jajaran TNI AD juga akan turut melakukan autopsi dan visum et repertum terhadap Kopda Muslimin. 5 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang yang belakangan diketahui didalangi oleh suaminya sendiri membuat pengakuan ke polisi. Agus alias Gondrong selaku eksekutor penembakan istri Kopda Muslimin mengaku bertemu Kopda Muslimin 3 minggu sebelum penembakan yang terjadi pada Senin 18 Juli 2022. Saat bertemu, Agus mengaku dicurhati Kopda Muslimin yang menyebut jika ia tak kuat dengan tekanan dari istrinya yang bernama Rina Wulandari. Saat itu Agus menyarankan Kopda Muslimin untuk meracuni istrinya dengan kecubung, namun rencana itu gagal. Meski mengaku tak kuat dengan tekanan dari istrinya, Kopda Muslimin ternyata memakai uang mertua untuk membayar eksekutor penembakan sebesar 120 juta rupiah. Dikutip dari Kompas.com, polisi menyebutkan jika uang 10 juta rupiah yang dipakai Kopda Muslimin membayar eksekutor penembakan diduga diminta dari mertuanya dengan dalih untuk biaya pengobatan. Tak hanya itu, Kopda Muslimin memerintahkan lagi untuk meminta tambahan 90 juta rupiah dengan alasan biaya rumah sakit masih kurang. Ternyata Kopda Muslimin bertemu dengan penembak istrinya di tempat judi togel yang dikelolanya. Di tempat judi togel inilah Kopda Muslimin mengenal Sugiono alias Babi yang kemudian ia sewa untuk menembak istrinya di Semarang. Babi mengaku telah lama mengenal Kopda Muslimin karena istrinya bekerja di konter ponsel dan judi togel yang dikelola Kopda Muslimin. Bahkan ia mengaku cukup dekat dengan Kopda Muslimin karena biasa mabuk dan nongkrong bersama. Sugiono juga mengaku mengenal Rina Wulandari, istri Kopda Muslimin. Inilah yang membuat Sugiono tak tega menembak kepala Rina Wulandari seperti yang diminta. Demikian rangkuman peristiwa kriminal hari ini. Simak terus update berita terkini di YouTube dan Facebook Tribun Jambi.